Ya, dalam video ini saya akan menunjukkan kepada Anda cara mengatur Sharp Android TV Anda. Untuk melakukannya tidak terlalu sulit, yang perlu Anda lakukan hanyalah pertama-tama ambil remote dan pasang baterainya agar remote bisa digunakan. Di bagian belakang remote ada penutup, cukup buka saja dan remote ini menggunakan 2 baterai JA. Jadi saya akan memasangnya, ingat untuk memperhatikan di mana sisi minus negatif dan di mana sisi positifnya. Ngomong-ngomong, sebaiknya kedua baterai yang digunakan adalah dari merek yang sama, meskipun sebenarnya itu tidak wajib, namun memang akan lebih baik seperti itu. Look. Sekarang setelah baterai terpasang, saya tinggal menutup kembali penutup remote-nya. Colokkan TV ke listrik. Saya sudah mencolokkannya, lalu tekan tombol power di sini untuk menyalakan TV. Tombol power itu seperti ada plastik kecil di sisi kanannya, agak masuk ke dalam, jadi Anda perlu menekannya sedikit lebih kuat. Ada tombol yang akan menyalakan TV Anda bisa melihat sekarang TV sedang menyala. Di sini juga ada gambar yang menunjukkan ada bagian plastik dan tombol powernya ada lebih dalam di sana. Oke, sekarang TV sedang menyala, jadi kita hanya perlu menunggu. Oke, dan sekarang TV meminta saya untuk memilih bahasa. Jadi dengan remote, tekan tombol bawah jika Anda ingin mengubahnya. Bahasanya, saya akan tetap menggunakan bahasa Inggris dan mari kita tekan tombol OK di remote. Sekarang mari kita tunggu. TV sedang memuat bahasa, jadi mungkin akan memakan waktu sebentar. Sekarang TV menanyakan apakah saya ingin mengatur TV menggunakan ponsel Android saya, dan jika Anda mau, Anda bisa melanjutkan dan mengaturnya menggunakan ponsel Android Anda. Tapi karena saya tahu tidak semua orang ingin atau bisa menggunakan metode ini, saya akan melewatinya agar videonya lebih universal untuk semua orang. Namun, jika Anda benar-benar ingin, Anda bisa tetap melanjutkan menggunakan ponsel Android Anda. Sekarang pilih jaringan Wi-Fi yang ingin Anda sambungkan. Saya akan memilih yang ini, lalu memasukkan kata sandinya. Dan sekarang mari kita turun ke tombol setujui dan menyetujuinya. Sekarang saya terhubung ke internet, jadi mungkin akan mulai memeriksa pembaruan. Sekarang mari kita lihat. Sekarang sebenarnya mengatakan tentang beberapa tips menghemat energi. Saya akan klik OK, saya ingin tetap terhubung ke internet. Lalu saya akan menerima kebijakan privasi jaringan. Dan sekarang mari kita tunggu. Oke, sekarang ditanyakan apakah saya ingin masuk ke akun Google atau melewatinya. Jika saya melewatinya, saya tidak akan bisa mengakses hal-hal seperti Google Assistant, juga Google Play yang memungkinkan saya mengunduh aplikasi. Jadi jika saya melewati akun Google, saya tidak bisa mengunduh aplikasi. Beberapa layanan lain juga mungkin terbatas. Jadi saya akan masuk, silakan lewati jika Anda mau, tapi masuk akan memberi Anda lebih banyak pilihan. Sekarang kita perlu menunggu sebentar sampai layar masuk dimuat, lalu masukkan email atau nomor telepon yang terhubung dengan akun Google kita. Jadi saya akan melakukannya. Oke, sekarang mari kita lanjutkan.
lalu saya harus memasukkan kata sandi yang akan saya lakukan di luar kamera. Setelah mengklik tombol setuju, setelah memasukkan kata sandi, saya akan masuk. Mungkin Anda akan ditanya tentang beberapa hal seperti kebijakan privasi yang harus saya setujui. Tanpa itu saya nggak bisa menambahkan akun Google, juga beberapa hal lainnya. Jadi saya akan menerima persyaratan layanan. Karena itu satu-satunya cara untuk melanjutkan dengan akun Google. Lalu mari kita klik lihat lebih banyak. Ada keterangan, kita klik saja oke. Sekarang Anda bisa meninjau layanan-layanan tersebut. Anda bisa setuju atau tidak setuju untuk menggunakan lokasi yang akan membantu Anda memperkirakan waktu yang sedang berlaku di wilayah Anda. TV Anda akan tahu waktu yang harus diatur secara otomatis, tapi juga akan memungkinkan Anda melihat konten yang dibuat untuk negara Anda, misalnya dalam bahasa lokal Anda, lalu membantu meningkatkan Android akan mengirim data diagnostik ke Google dan Anda bisa memilih untuk mengaktifkan atau menonaktifkan kedua opsi ini, lalu klik dan setujui. Sekarang klik dan lanjutkan. Anda bisa mengaktifkan pencarian di semua aplikasi di TV dengan Google Assistant. Jadi jika Anda mau, Anda bisa mengizinkannya atau klik tidak. Terima kasih. Jika ingin mengizinkannya, Wandana akan memperbolehkan Google Assistant untuk sekadar mencari dalam beberapa aplikasi. Jadi Anda bisa mengatakan misalnya seperti putar Wednesday di Netflix atau semacamnya, dan aplikasi itu akan mencarinya. Jika dinonaktifkan, maka tidak akan dapat mencari acara dalam aplikasi. Jadi ya, saya akan mengizinkannya. Kemudian Anda dapat mengaktifkan beberapa personalisasi untuk Google Assistant atau tidak. Dan somebody was to interrupt email tentang Google Assistant. Saya makasih mengeklik, tidak karena saya tidak begitu membutuhkannya. Sekarang ayo pergi. Mari kita lihat. Cukup tekan tombol kanan, ia akan memberitahu Anda beberapa hal tentang TV Anda dan kini TV Anda akan siap disiapkan. Tetapi, sekarang memberitahu Anda tentang pengaturan sesuatu. Kita lihat saja nanti bagaimana pengaturannya sekarang karena saya belum begitu tahu. Ini seperti Google Assistant menurutku. Jadi Anda harus berada dalam jarak 1 meter dari TV, sekitar 1 meter dari TV, dan klik kembali dan volume turun secara bersamaan selama 3 detik. Baiklah, kurasa begitu. Dengan baik. Itu tidak berhasil jadi kemungkinan besar karena tertulis di bagian bawah, lewati langkah ini, jika remote, Anda tidak memiliki tombol untuk asisten Google, milik saya tidak, jadi saya akan melewatinya saja. Saya rasa sekarang mari kita pilih wilayah atau negara. Sekarang beberapa kata sandi. Anda perlu mengatur kata sandi, dan kata sandi itu biasanya untuk pengaturan lanjutan yang mungkin tidak ingin Anda biarkan orang lain akses. Jadi mari kita atur ke sesuatu, dan 0000 tidak valid. Jadi saya akan mengaturnya ke 1234 sepertinya. Ini seperti misalnya untuk kontrol orang tua atau hal-hal semacam itu. Sekarang pilih mode TV, baik di rumah atau retail, kemungkinan besar di rumah. Lalu Anda bisa mengaktifkan Google Cast bawaan agar selalu tersedia dan ketika Anda menyalakannya, bahkan jika TV dalam mode siaga, jadi pada dasarnya TV dalam keadaan mati tapi masih terhubung ke listrik, Anda tetap bisa membagikan layar ke TV Anda. Jadi jika Anda menggunakan ponsel Android Anda dan memilih opsi Screencast, maka TV akan menyala secara otomatis. Sekarang TV menanyakan apakah Anda ingin melanjutkan dengan opsi tersebut. Jika Anda telah memilih ES, karena opsi ini dapat menyebabkan konsumsi energi yang lebih tinggi. Jadi putuskan saja apa yang benar-benar Anda butuhkan, karena jika Anda tidak membutuhkannya mungkin sebaiknya jangan diaktifkan. Sekarang Anda bisa memilih mode tuner. Jadi pilihannya bisa antena, kabel, satelit.
atau apapun, atau lewati saja jika Anda tidak ingin mencari saluran. Saya tidak mencolokkan apapun ke TV saya, jadi kemungkinan besar tidak akan mencari saluran, tapi saya akan tetap menunjukkan caranya kepada Anda. Jadi saya akan memilih antena, lalu di antena Anda bisa memilih digital dan analog, hanya analog atau hanya digital. Saya pakai bahasa Inggris keduanya. Dan sekarang Anda bisa melihat proses pemindaian sedang berjalan. Tidak menemukan apapun karena tidak ada saluran yang tersedia. Saya tidak mencolokkan antena, jadi saya akan klik kembali dan klik lewati pemindaian. Tapi begitulah caranya, lalu klik selesai. Dan sekarang ada beberapa syarat dan ketentuan layanan. Saya akan menerimanya. Dan TV-nya baru saja selesai diatur, jadi saya harap video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.